Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya Dian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan gerontik pada perubahan-perubahan fisiologis. Jadi seperti yang kita ketahui, gerontik ataupun usia lanjut itu mengalami beberapa perubahan-perubahan terkait dengan usianya, yaitu salah satunya adalah perubahan fisiologis. Nah, adapun hal-hal yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yang pertama adalah terkait dengan apa saja perubahan fisiologis pada lansia. Beberapa contoh nanti akan saya sampaikan. Yang kedua adalah asuhan keperawatan gerontik. Nanti salah satu kasus yang paling banyak terjadi pada lansia adalah hipertensi. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana asuhan keperawatan gerontik dengan hipertensi. Kemudian saya juga akan gambarkan sedikit bagaimana contoh asuhan keperawatan untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang terjadi pada lansia, khususnya di sini adalah hipertensi. Nah, kita langsung saja mulai dengan topik yang pertama, yaitu perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada lanjut usia. Jadi kita batasi dulu sekarang bahwa topik kali ini adalah perubahan fisiologis. Jadi saya gambarkan ada 3 nantinya, gangguan-gangguan yang sering terjadi pada lansia dan juga nantinya saya akan jelaskan bagaimana gangguan ini bisa terjadi dan juga apa peran kita selaku perawat untuk membantu klien ini mencapai kesejahteraannya di usia lanjut. Nah, kita mulai yang pertama tentang gangguan pendengaran. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu teori apa yang digunakan dalam melihat perubahan-perubahan fisiologis pada lansia. Nah, teori yang digunakan adalah teori dari Miller. Jadi Miller ini menyampaikan adanya konsekuensi fungsional negatif yang dialami oleh lansia akibat dari perubahan status kesehatan akibat usia dan juga berinteraksi dengan faktor risiko yang sudah dialami oleh lansia sebelum si lansia ini menginjak usia lanjut. Jadi misalnya pada saat menginjak agregat dewasa atau remaja sering merokok, itulah yang menjadi faktor-faktor risiko terkait dengan kesehatan si lansia ini. Nah, seluruh gangguan, baik itu fisiologis maupun psikologis dan lain sebagainya, akan berkaitan erat dan bisa dijelaskan dengan teori Miller ini. Jadi, nanti Bapak Ibu jika memang membutuhkan ataupun adik-adik sekalian membutuhkan buku Miller, saya ada soft copy-nya dan silahkan nanti kemudian meminta kepada saya secara pribadi. Nah, untuk yang pertama, jadi Miller ini juga spesifik sekali berkaitan dengan nursing intervention dan juga nursing care plan kaitannya dengan lansia gitu ya. Jadi dari awal saja memang sudah diatur bahwa kita harus mengkaji. Jadi kita harus melakukan nursing assessment dulu. Kaitannya dengan gangguan pendengaran adalah terkait dengan faktor risiko, kemudian hearing handicap inventory, kemudian adanya perubahan-perubahan atau kerusakan pada struktur fisiologis maupun anatomis dari pendengaran, kemudian apa efeknya terhadap hearing loss atau kehilangan fungsi pendengaran. Nah, ini ada beberapa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan usia ya. Jadi usianya misalkan meningkatnya keratin, kemudian menipisnya membran dan juga otot, kemudian kalsifikasi dari obstacles, kemudian penurunan neuron darah, kemudian endolim endolim juga gitu. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan penurunan fisiologis pada lanjut usia yang mengakibatkan ataupun menjadi salah satu etiologi dari gangguan pendengaran. Nah, untuk risk factor-nya jadi bisa jadi infected wax, kemudian exposure to noise, jadi sering mendengarkan kebisingan, ototoxic medication. Jadi mungkin ada obat-obat yang menyebabkan ototoksik, kemudian merokok juga, dan juga ada disease atau penyakit-penyakit yang berkaitan, misalnya diabetes, meniris. Nah, kemudian akibat dari dua interaksi antara faktor risiko dan juga aggregate change, maka terjadi perubahan atau konsekuensi negatif dari fungsional fisiologis dari lansia. Yang pertama bisa jadi penurunan kemampuan untuk mendengar,
kemudian peningkatan risiko terjadinya impacted wax atau kotoran-kotoran di telinga yang menumpuk, kemudian penurunan komunikasi, dan bisa jadi terjadi penurunan kualitas hidup dari lansia. Lalu apa saja nursing intervention yang bisa dilakukan untuk lanjut usia yang mengalami gangguan pendengaran akibat dari fungsional negatif ini? Nah, kita bisa mengajarkan tentang faktor-faktor risiko apabila kaitannya si lansia ini masih bisa mendengarkan ya, masih bisa sedikit mendengarkan, tapi memang sudah ada arah-arah faktor risiko ke sana. Jadi kita bisa mengajarkan tentang faktor-faktor risiko, kemudian menghilangkan dan mencegah ya impacted wax ini, kemudian referring audiologi juga, kemudian menggunakan alat bantu dengar ya, menggunakan alat bantu dengar, dan juga teknik berkomunikasi dengan lansia juga perlu diperhatikan. Nah, outcome, jadi wellness outcome atau tujuan yang kaitannya nanti dengan kesejahteraan atau kesehatan dari lansia adalah meningkatkan komunikasi, kemudian meningkatkan interaksi sosial gitu ya, karena klien-klien lansia dengan gangguan pendengaran tentunya juga akan memiliki sensitivitas yang tinggi ya apabila kita berteriak-teriak gitu dengan si lansia. Maka dari itu, untuk komunikasi dan sosial interaksi ini perlu ditingkatkan, kemudian meningkatkan juga safety dan functioning atau keamanan dan juga pola dan fungsi dari indera pendengaran, dan juga tentunya kita harus mengharapkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas hidup. Lalu yang kedua, gangguan panca indera yang sering dialami lansia juga adalah gangguan penglihatan. Nah, kalau gangguan penglihatan kita harus juga mengkaji faktor risiko, kemudian environment condition, jadi kondisi-kondisi lingkungan, misalnya tentang lingkungan sekitar, kemudian tentang pencahayaan, kemudian effect of daily activities. Jadi daily activities atau kegiatan sehari-hari klien yang sekiranya berisiko untuk mengalami klien mengalami gangguan penglihatan. Kemudian kebiasaan hidup juga ya, atau health behavior, misalnya eye exam atau latihan otot mata gitu ya, kemudian protective measure gitu, atau menggunakan kacamata mungkin, dan alat-alat lainnya. Nah, ini adalah beberapa related change atau perubahan yang berhubungan dengan lansia ya, berhubungan dengan usia lansia. Misalnya terkait dengan penurunan elasticity eyelids gitu ya, atau penurunan elastisitas dari mata. Kemudian juga adanya penurunan dari air mata dan peningkatan corneal capacity atau kapasitas kornea, dan degenerative change in all cultural involved in visual function. Jadi terjadinya penurunan atau degradasi dari seluruh struktur yang ada di indera penglihatan. Nah, untuk risk factor-nya adalah ada misalnya lightning atau pencahayaan yang buruk, kemudian adanya exposure atau expose dari ultraviolet atau sinar matahari yang terlalu berlebihan, merokok juga, kemudian ada nutrition deficiencies atau kekurangan zat gizi gitu ya. Kemudian adverse medication effect, jadi ada mungkin beberapa obat-obatan terkait yang bisa berpengaruh pada indera penglihatan, dan juga ada diabetes and hypertension ya, atau diabetes mellitus dan hipertensi yang nantinya akan menghambat pembuluh darah mata mendapatkan asupan-asupan oksigen maupun asupan nutrisi, sehingga berpengaruh pada sirkulasi yang ada di mata. Nah, berdasarkan dua interaksi ini, maka terjadi juga konsekuensi negatif dari lansia. Yang pertama adalah penurunan kemampuan untuk fokus pada objek-objek yang berjarak dekat ya, atau near objects. Kemudian peningkatan sensitivitas terhadap pencahayaan ya. Kemudian jadi memerlukan iluminasi yang tinggi, kemudian terjadinya
dry eye atau mata yang kering, kemudian, kesulitan untuk berkemudi di malam hari gitu ya. Jadi itu adalah beberapa konsekuensi-konsekuensi negatif yang bisa dialami dan nursing intervention-nya atau intervensi keperawatan bisa memberikan atau mengajarkan tentang risk factor-nya juga sama seperti yang sebelumnya, kemudian memodifikasi lingkungan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi lingkungan untuk lansia perlu kita modifikasi kaitannya nanti dengan risiko jatuh. Kemudian suggesting aids to improve vision, jadi kita harus, mengetahui gangguan apa yang dialami oleh lansia terkait dengan penglihatan, kemudian bisa menyarankan apa alat-alat ataupun alat bantu, penglihatan yang bisa digunakan oleh lansia. Kemudian, mengajarkan untuk eye care ya, jadi membersihkan mata, kemudian jangan terlalu sering terpapar sinar matahari, itu juga termasuk eye care. Kemudian teaching about, dry eye. Jadi kita mengajarkan juga untuk, boleh meneteskan cairan mata khusus gitu ya, untuk ketika merasakan matanya kering. Nah, outcomes-nya pastinya adalah meningkatkan, vision atau meningkatkan penglihatan, meningkatkan keamanan dan juga fungsi dari si, indera penglihatan ini dan juga tentunya, better quality of life atau, kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah gangguan pencernaan. Nah, di Indonesia sendiri, hal yang paling sering ditemui adalah MAH ya, atau penyakit, eee, lambung gitu ya. Jadi, hal ini juga erat kaitannya nanti kita bisa lihat dengan, risk factor yang sudah dialami dari sejak dewasa dan juga ada beberapa obat-obatan misalnya karena mengkonsumsi obat hipertensi misalnya atau, obat-obat yang lain gitu sehingga mengikis, lapisan dari lambung. Nah, nursing assessment-nya atau pengkajian keperawatan yang bisa kita lihat, maaf, di sini adalah, bagaimana intake nutrisi yang biasanya diterima oleh klien gitu. Jadi kita, lihat itu terlebih dahulu, kemudian oral health-nya juga. Jadi karena memang kesehatan mulut itu erat kaitannya dengan nafsu makan atau appetite ya. Kemudian, usual eating patterns, jadi, pola makan sehari-hari ya. Selain juga jenis makanannya, kita juga bisa lihat, bagaimana pola makannya sehari-hari, apakah rutin 3 kali sehari atau memang cuma 2 kali sehari, kemudian, itu pun jamnya tidak teratur gitu, misalkan kita boleh lihat hal itu. Kemudian risk of affect food preparation, intake, and enjoyment. Jadi kita lihat, risiko-risiko yang berkaitan dengan, eee menyiapkan makanan, jadi food preparation itu menyiapkan makanan, kemudian intake-nya bagaimana dan enjoyment juga perlu kita, kaji ternyata bagaimana si klien ini menikmati atau tidak nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian measure, of nutritional status, jadi kita harus juga mengkaji nutrisi-nutrisi, nutritional status dari si klien, misalnya klien mengalami BMI di bawah atau underweight gitu ya, jadi kita juga harus mengukur berapa kebutuhan-kebutuhan dari si lansia ini. Nah, untuk age related change atau perubahan yang berkaitan dengan usia, itu kita bisa lihat, less of efficient chewing. Jadi, sudah mengalami kemunduran dalam, mengunyah ya, kaitannya dengan gigi yang berkurang, kemudian juga, kaitannya dengan ya, kaitannya dengan gigi yang mulai berkurang dan juga ada kerusakan-kerusakan gigi ya. Kemudian penurunan sensitivitas dalam, menghirup aroma dan juga merasakannya. Jadi karena memang sudah juga mengalami penurunan pada indera penciuman dan juga indera, pengecapan. Kemudian ternyata juga terjadi penurunan saliva, ya, penurunan sekresi dari saliva, kemudian, motilitas usus ternyata juga mengalami penurunan atau slower, lambat, lebih lambat dari sebelumnya. Kemudian degenerative change affecting, digestion, jadi ada beberapa, hal-hal degeneratif yang kaitannya dengan sistem digestif dan daily intake intake dari lansia itu yaitu, membutuhkan sedikit tapi sebenarnya lebih banyak kualitas dari kalori. Jadi, si lansia ini, intake-nya sedikit tapi sebetulnya lansia juga membutuhkan kalori yang cukup tinggi.
Kemudian untuk risk factor-nya, jadi ada beberapa kondisi, yang berinfek pada, pe persiapan, kemudian pola konsumsi, dan juga dalam menikmati makanan. Kemudian risk factor-nya ada poor oral care, jadi, oral care yang sangat buruk gitu ya, jadi sikat giginya mungkin sekali sekali dalam 2 hari gitu misalnya. Kemudian ada efek dari medikasi atau pengobatan, kemudian ada cultural, socio-economic factor juga, dan juga ada, pengaruh-pengaruh dari lingkungan ya. Jadi mungkin lingkungan tempat tinggalnya memang terbiasa untuk mengkonsumsi, makanan-makanan yang tidak higienis atau makanan-makanan yang, eee, erat kaitannya dengan mengikis, asam lambung dan lain sebagainya itu atau meningkatkan asam lambung itu juga sangat berpengaruh. Nah, dari, interaksi tersebut timbullah konsekuensi negatif dari lansia. Nah, yang pertama adalah kesulitan untuk, menyiapkan makanan, ya, kesulitan untuk menyiapkan makanan, terjadinya penurunan dalam makan gitu ya, jadi penurunan minat dalam makan, kemudian absorpsinya pastinya akan memburuk ya. Jadi ketika makanan yang di-input itu sedikit, maka juga absorpsinya juga pastinya akan lebih sedikit dari sebelumnya. Kemudian meningkatnya tendensi untuk meningkatnya risiko konstipasi, ya. Kemudian apa intervensi keperawatan yang bisa dilakukan? Mengajarkan tentang nutrisi dan juga digestif ya. Jadi tidak hanya pada lansia sebetulnya ini, tapi juga bagi keluarga atau support group dari lansia itu sendiri. Kemudian preventing addressing constipation, ya tentunya kita juga menurunkan risiko-risiko terjadinya konstipasi, mempromot oral dan dental care gitu ya, kemudian referring for home delivered meals and group meals program. Jadi kita sebagai perawat komunitas juga bisa mengajak gitu ya, mengajak lansia berada dalam satu self help group atau grup-grup khusus lansia yang kemudian kita ajarkan di sana dan kita berikan meal program gitu. Jadi atau grup meal program, yang bisa seperti posyandu, balita itu, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian, wellness outcome-nya pastinya yang pertama adalah meningkatkan nutritional status dari lansia, meningkatkan oral hygiene-nya, mengeliminasi faktor-faktor risiko dan juga meningkatkan, sense of well-being atau kesejahteraan hidup. Nah, ini 3 contoh gangguan fisiologis yang sering dialami oleh lansia dan jika dikaitkan dengan beberapa penyakit itu juga ada ya Bapak Ibu ya dan adik-adik semuanya. Jadi dari nursing intervention sampai ke wellness outcome-nya itu bisa kita cari, apa yang kemudian menjadi negatif functional consequence-nya, gitu. Ini sangat berkaitan dengan manifestasi klinis juga dari, patofisiologi yang sesuai dengan penyakit tertentu, tapi di sini memang, kita melihatnya adalah sebagai satuan dari asuhan keperawatan untuk klien dengan, lanjut usia gitu ya. Nah, kemudian kita, akan beranjak kepada asuhan keperawatan gerontik dengan kasus hipertensi. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, hipertensi dan bagaimana kemudian hipertensi ini bisa menjadi banyak terjadi pada lansia gitu ya. Setelah itu baru kita nanti akan bahas bagaimana asuhan keperawatan gerontik, terkait dengan perubahan fisiologis yang saya ambil salah satu contohnya adalah hipertensi ini. Nah, dari definisi sendiri, jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya mungkin sudah sangat sering sekali mendengar, apa itu hipertensi ya. Jadi hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri ya. Jadi, kita mengukur denyut arteri sebetulnya ya, arteri seseorang. Jadi seseorang ini akan bisa dikatakan hipertensi bila memiliki tekanan darah sistol itu lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan juga tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 90 mm Hg. Pada pemeriksaan yang berulang ya, tidak hanya satu kali waktu kemudian didiagnosis hipertensi dan diagnosis ini bukan perawat atau, tenaga kesehatan lain yang menjudgement atau memberikan diagnosis, menegakkan diagnosis
diagnosis ini, tapi diagnosis ini ditegakkan oleh dokter. Kemudian pada tekanan darah tinggi biasanya terjadi kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik, ini sudah jelas ya. Kemudian pada hipertensi sistolik terisolasi, tekanan darah sistolik mencapai 140 atau lebih, tapi tekanan diastolik kurang dari 90. Jadi ini juga bisa disebut hipertensi, tapi namanya adalah hipertensi sistolik terisolasi. Nah, fenomenanya adalah hipertensi memang penyakit tidak menular yang paling banyak dialami oleh lansia. Maka dari itu saya coba untuk mendiskusikannya kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Jadi, hipertensi itu merupakan kemunduran fisik yang terjadi pada sistem kardiovaskuler dari lansia. Nah, di Indonesia sendiri cukup banyak ya terjadi pada usia 75 tahun ke atas. Kemudian ada beberapa juga yang terjadi di India, Malaysia, Cina, dan Iran. Jadi ini sangat erat sekali kaitannya dengan pola hidup dan perubahan dari fungsi atau fisiologis dari lansia pada saat seseorang menginjak usia lanjut. Nah, ini adalah beberapa etiologi dari hipertensi ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa terjadi stenosis arteri renalis yang menyebabkan kemudian hipertensi karena fungsi renal salah satunya adalah mengatur tekanan darah. Ini pyelonefritis, glomerulonefritis, tumor-tumor ginjal, trauma pada ginjal, memang semua kaitannya adalah terjadinya penurunan fungsi ginjal sehingga apapun mekanisme fisiologis yang terjadi di sana jadinya terganggu ya akibat dari perubahan itu. Kemudian terapi penyinaran yang mengenakan ginjal juga mengenai ginjal, kemudian ada pil KB, kortikosteroid, ini erat kaitannya dengan hormon ya, hormon-hormon yang berkaitan dengan tekanan darah, kemudian kokain, kemudian penyalahgunaan alkohol, penyakit ginjal, ini juga salah satunya, kemudian kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu ya, sama tadi, misalnya pil KB. Nah, ini adalah teori konsekuensi negatif dari Miller yang sudah saya terjemahkan kebetulan ini karena kita fokus ke sini nanti. Jadi pengkajian keperawatan boleh dikaji adalah heart rate atau HR, suara, ritme dari jantung, kemudian tekanan darah, risiko penyakit kardiovaskuler, misalnya ada risiko-risiko dari riwayat keluarga, kemudian pengetahuannya terkait dengan penyakit juga perlu dikaji. Nah, untuk perubahan terkait dengan usia yang bisa kita lihat adalah perubahan degeneratif miokardial. Kemudian penebalan dinding arteri, peningkatan resistensi perifer, kemudian perubahan mekanisme barorefleks. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia ketika dikaitkan dengan sistem kardiovaskuler, sehingga ini menyebabkan faktor-faktor risiko yang ada di sebelah sini, itu akan lebih meningkat, gitu ya. Nah, faktor risikonya hipertensi, hiperlipidemia, kemudian inaktivitas, obesitas, diet, kebiasaan merokok, stres depresi, kemudian penurunan dukungan sosial. Jadi ini adalah perubahan terkait dengan fungsi kardiovaskuler. Nah, kita lihat di sini adalah hipertensi memang sebagai faktor risiko ya. Nah, konsekuensi fungsional negatif yang bisa dialami, yang pertama adalah penurunan respon adaptif untuk melakukan latihan. Jadi karena fungsi kardiovaskulernya sudah terganggu gitu ya, jadi untuk melakukan latihan yang biasa dilakukan pada saat menginjak usia dewasa itu sudah mengalami penurunan. Kemudian meningkatnya atau peningkatan risiko terjadinya hipertensi atau justru hipotensi. Jadi bukan hanya hipertensi yang bisa terjadi ya, tapi juga hipotensi secara mendadak gitu misalnya. Kemudian peningkatan risiko terjadinya aritmia atau penghentian ritme jantung. Lalu bisa juga terjadi penurunan aliran darah ke otak karena kaitannya dengan kondisi vaskuler yang menyempit gitu ya. Kemudian intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan yang bisa dilakukan adalah mengedukasi terkait dengan diet, olahraga, IMT normal. Kemudian mengedukasi bahaya merokok, mengedukasi terkait dengan hipertensi dan dislipidemia, dan mengedukasi tentang tanda dan gejala penyakit jantung. Kemudian luaran yang diharapkan tentu saja adalah
meningkatnya fungsi kardiovaskuler, kemudian mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler lanjut gitu ya, sampai ke arah henti jantung misalnya dan lain sebagainya, kemudian tekanan darah dan serum lipid dalam rentang normal. Jadi karena, hipertensi ini menjadi hal yang cukup krusial dalam perubahan sistem kardiovaskuler, maka tekanan darah menjadi salah satu luaran yang diharapkan atau, wellness outcome-nya. Kemudian terjadi peningkatan usia dan juga peningkatan kualitas hidup dari lansia. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya pastinya juga sudah pernah mendengar renin-angiotensin dan aldosteron system ya. Jadi ini adalah, mekanisme yang terjadi untuk meningkatkan tekanan darah oleh tubuh sebetulnya karena terjadi penurunan, sirkulasi darah ke ginjal gitu ya, makanya tadi beberapa penyakit ginjal itu menjadi etiologi itu adalah respon dari si ginjal sendiri bahwa terjadi penurunan, sirkulasi darah, salah satunya ke ginjal. Nah, maka ginjal kemudian berespon untuk mengaktifkan, angiotensin, ya, angiotensin. Jadi, aktifnya angiotensin ini diakibatkan oleh angiotensinogen, gitu ya. Jadi ini, nah, kidney atau, apa namanya, ginjal gitu ya, berespon menghasilkan renin gitu ya, menghasilkan renin. Jadi ini akibat dari penurunan, dari perfusi renal, menghasilkan renin, kemudian renin ini mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1. Nah, kemudian angiotensin ini dibantu oleh ACE ya, ACE. Jadi ACE ini adalah angiotensin converting enzyme, jadi dihasilkan di, paru-paru, kemudian mengaktifkan angiotensin 2, gitu ya. Jadi angiotensin 2 inilah yang meningkatkan respon simpatis, kemudian meningkatkan reabsorpsi dari NaCl, kemudian juga meningkatkan aldosteron gitu ya, sekresi aldosteron. Jadi aldosteron ini juga meningkatkan resistensi atau reabsorpsi dari, Na dan Cl gitu ya. Kemudian terjadi vasokonstriksi dan juga peningkatan tekanan darah gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada, ADH secretion gitu. Jadi HDA ini juga, eee, mengabsorpsi lagi mengabsorpsi lagi lebih banyak cairan. Maka dari itu beberapa klien-klien yang, mengalami gangguan, jantung gitu ya atau mengalami hipertensi yang sudah sangat kronis sekali bisa saja terjadi penumpukan cairan atau edema. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat biasanya ada ACE inhibitor gitu ya, golongan-golongan ACE inhibitor. Maka ini enzim ini yang dihambat sehingga tidak terjadi, perubahan dari angiotensin 1 ke angiotensin 2 gitu. Jadi, ini adalah mekanisme sederhana yang bisa saya jelaskan terkait dengan renin, angiotensin, dan aldosteron. Lalu kita lihat ya, komplikasi dari hipertensi itu sebetulnya ada banyak ya, ada stroke, infark miokard, kematian jantung, kemudian, penyakit jantung koroner, gagal jantung, bahkan menyebabkan kematian, gitu ya. Jadi penyakit ginjal ini juga bisa bisa disebabkan karena hipertensi ya, gitu. Jadi bukan hanya karena, gangguan ginjal sendiri gitu, tapi juga dia bisa menjadi etiologi dan bisa menjadi komplikasi. Nah, tentunya kita selaku perawat punya peran khusus gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah diatur dalam poin PISPK yang ke-7. Bapak Ibu yang bertugas di puskesmas pastinya sudah sangat familiar dengan, PISPK ini. Nah, ini adalah beberapa contoh, diagnosis keperawatan dengan masalah hipertensi ya, Bapak Ibu. Ada yang pertama adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan, ini kaitannya dengan bagaimana seseorang memanajemen, sistem kesehatannya, kemudian risiko gangguan fungsi kardiovaskuler karena ini memang, sementara ini di Nanda memang hanya ada risiko gangguan fungsi kardiovaskuler. Jadi belum ada diagnosis yang aktual, kemudian nyeri akut kaitannya dengan nyeri tengkuk, mungkin ini kaitannya sudah dengan, eee, simptom atau tanda dan gejala yang terjadi, lalu mual ya, mual. Mual kaitannya juga dengan, perubahan atau fluktuasi tekanan darah yang secara tiba-tiba.
Nah, setelah ini kita akan bahas contoh asuhan keperawatan gerontik ya, Bapak Ibu. Jadi saya akan stop share untuk ini dan sharing untuk yang lainnya. Nah, ini adalah asuhan keperawatan dengan klien hipertensi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memperoleh format dari asuhan keperawatan ya. Jadi ini adalah format ASKEP gerontik yang kita gunakan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu berpraktek gitu ya di komunitas atau pada saat stase dari KKG, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi seperti biasa ada identitas dulu untuk nama mahasiswa, NIM, ruang, kemudian tanggal pengkajiannya kapan, tanggal praktiknya kapan gitu ya, kemudian dipara. Nah, untuk pengkajian juga secara lengkap gitu ya, kalau misalkan memang di komunitas tidak ada nomor rekam medis ya memang tidak usah ditulis. Kemudian untuk tanggal masuk rumah sakit juga kalau misalkan settingnya di keluarga gitu ya, jadi nggak usah ditulis. Penanggung jawab juga penting kita kaji ya. Jadi penanggung jawab ini berkaitan dengan pelaku rawat dari klien. Misalkan siapa Ibu Z misalnya atau siapa yang sangat dekat dan bertanggung jawab pada kesehatan dari si klien. Nah, keluhan utama ini seperti biasa Bapak Ibu, jadi ditulis hanya satu saja keluhan utama yang dirasakan pada saat pengkajian. Bisa saja keluhan utama pada saat pengkajian, pada saat intervensi sudah hilang atau tidak ada ya, jadi nggak masalah itu. Jadi keluhan utama ini yang ditulis adalah keluhan utama pada saat pengkajian. Lalu ini adalah genogram ya, kalau bisa memang ditulis 3 generasi. Nah, kalau di sini 3 generasinya kita lihat bahwa kita tidak bisa ya mengkaji generasi 2 generasi sebelum dari si klien karena klien memang lansia gitu ya. Lansia jadi boleh kemudian ditulis si klien ini di tengah-tengah. Jadi ada anak berapa anak yang diajak di rumahnya gitu boleh. Kemudian seperti itu. Tapi idealnya memang kita melihat 2 generasi di atasnya dan ini tentunya sudah meninggal ya. Mohon maaf ini harusnya disilang karena tanggal silang ini artinya sudah meninggal. Nah, untuk riwayat kesehatan, jadi riwayat kesehatan dari klien itu bisa ditulis apa yang dialami oleh klien kurang lebih selama 6 bulan gitu ya, atau misalkan 1 tahun pada saat dari saat pengkajian. Kemudian riwayat kesehatan keluarga kita kaji, apakah memang ada yang memiliki riwayat penyakit yang sama dengan si klien ini gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita lihat klien mengatakan bahwa salah satu kakaknya meninggal karena stroke gitu ya. Jadi bisa jadi ini juga kaitannya dengan faktor risiko dari keluarga ataupun dari pola hidup yang sebelumnya atau risk factor dari sebelumnya yang sama. Misalnya sama-sama merokok atau sama-sama dulu mengkonsumsi makanan asin yang terlampau sering gitu misalnya ya. Kemudian untuk riwayat lingkungan hidup, jadi kita juga lihat lingkungan hidup ini bukan hanya fisik tapi juga psikologis ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah lingkungan fisik rumah klien tampak bersih, hanya saja klien mengatakan terganggu karena beberapa anak kecil sangat ribut pada malam hari di depan rumahnya. Jadi ini kan kaitannya dengan aspek psikologis. Kemudian untuk riwayat rekreasi, jadi rekreasi sendiri kita perlu kaji juga apakah si klien dan keluarga sering melakukan rekreasi. Jadi rekreasi itu bukan hanya keluar rumah, tapi juga apa yang dilakukan di dalam rumah. Misalnya rekreasi menurut si klien adalah mengobrol dan dikunjungi oleh anggota keluarga yang lainnya. Itu juga termasuk sistem rekreasi. Lalu sumber atau sistem pendukung yang digunakan, jadi sumber pendukung yang dimiliki lansia adalah siapa misalnya orang terdekat, kerabat, keluarga, atau siapa. Kemudian deskripsi hari khusus, jadi kita harus juga mengkaji kira-kira klien ini memiliki hari khusus tidak ya gitu ya. Jadi idealnya adalah hari khusus ini hari yang membahagiakan untuk klien gitu ya. Kalau misalkan hari khususnya terkait dengan kematian si pasangan misalnya itu sebetulnya memang boleh juga sepertinya gitu ya. Jadi boleh juga dideskripsikan hari khusus yang kaitannya dengan kehilangan pasangan misalnya yang tendensinya itu adalah hal yang menyedihkan ya.
tapi boleh dideskripsikan di sana ketika yang diingat klien, hari khusus yang diingat klien adalah hal yang menyedihkan. Itu juga boleh dicantumkan di dalam pengkajian. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, jadi dikaji bagaimana kesehatannya pada saat sebelum menginjak lanjut usia gitu ya. Jadi pada saat usia produktif sering berolahraga misalnya, atau sering mengkonsumsi makanan-makanan asin, atau sering merokok misalnya gitu ya. Jadi boleh dikaji hal-hal yang berkaitan dengan kesehatannya yang terdahulu. Kemudian untuk tinjauan sistem ya, jadi ini juga erat kaitannya dengan pemeriksaan fisik yang sepertinya Bapak Ibu juga sudah sangat mahir ya, dan di semester lalu tentunya juga sudah diterangkan ini terkait dengan keperawatan dasar ya. Jadi keadaan umumnya bagaimana, kemudian kesadarannya misalnya kompos mentis, ditulis juga verbal dan motoriknya seperti apa, kemudian TTV-nya bagaimana, IMT-nya berapa, ditulis juga untuk interpretasinya, kemudian untuk integumen, sistem integumen kita lihat subjektif dan objektif. Jadi objektif inilah yang kita kaji kaitannya dengan pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik. Nah, untuk objektif di integumen misalnya inspeksi kondisi kulit tampak bersih. Nah, palpasi ini misalnya tidak ada pembengkakan atau jari tekan. Jadi Bapak Ibu bisa improvisasi dan bisa tambahkan lagi ya apa hal-hal yang bisa dilihat. Sesuaikan nanti dengan kondisi si lansia ini gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi si lansia dan kaitannya juga dengan perubahan fisiologis dan juga kaitannya dengan penyakit apa yang memang difokuskan pada saat pengkajian itu. Misalnya hipertensi ini tentunya kita fokus pada sistem kardiovaskulernya. Nah, untuk kepala bagaimana dari inspeksi dan palpasi juga kita bisa lihat apa hasil-hasilnya, kemudian dari mata juga, dari telinga, apakah kemudian memakai alat bantu dengar, itu boleh juga dicantumkan di sini. Hidung sinus, kemudian mulut dan tenggorokan, leher ya. Jadi leher ini mungkin juga ketika mengalami gangguan kardiovaskuler yang sudah sangat kronis ya, yang sudah sangat kronis mungkin juga ada vena jugularis yang terbendung gitu ya misalnya, atau peningkatan denyut misalnya di vena gitu, di arteri sehingga berdampak pada vena maksudnya. Kemudian dari payudara sendiri, apakah tampak normal dan lain sebagainya. Ketika memang si klien tidak mengizinkan untuk mengekspos dari bagian-bagian yang cukup vital ya, jadi tidak usah dipaksakan. Untuk pernafasan juga kita lihat ya. Jadi pernafasan ini sebetulnya banyak ya yang harus dikaji. Jadi dari IPPA-nya, inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Jadi kita lihat apakah memang mengalami perubahan pola dan fungsi pernafasan. Nah, untuk klien ini adalah di subjektifnya bisa kita cantumkan bahwa klien mengidap hipertensi sejak setahun yang lalu misalnya. Kemudian untuk O-nya kita kaji ya. Jadi untuk inspeksinya apakah tampak pembekakan vena jugularis, kemudian pembesaran pada dada kiri dan lain sebagainya. Kemudian di palpasinya ada atau tidak nyeri tekan pada dada kiri misalnya. Terus perkusi kita kaji batas-batas jantung ya. Jadi batas-batas jantung normal juga Bapak Ibu dan adik-adik semuanya harus ketahui ya di ICS berapa dia, kemudian apakah di mid clavicula, apakah di mid sternum dan lain sebagainya. Jadi batas kanan kiri atas bawah ya. Kemudian untuk auskultasi juga suara jantung normal, S1, S2 tunggal reguler. Nah, untuk gastrointestinal, jadi gastrointestinal juga kita lihat apakah mengalami gangguan dari pencernaan. Nah, bisa kita lihat di sini juga IAPP ya. Jadi IAPP yaitu inspeksi, kemudian auskultasi, bising ususnya, kemudian palpasi dan perkusi. Untuk perkemihan juga seperti itu ya. Jadi dikaji subjektifnya dulu, kemudian I-nya, inspeksinya, kemudian P-nya, palpasi.
Muskuloskeletal juga seperti itu. Nah, kalau di kasus ini memang mengalami nyeri tekan ya, jadi ini bagian dari palpasi. Nah, skalanya 4. Secara pusat juga dikaji bagaimana klien mengkoordinasikan seluruh badannya dengan baik. Kemudian reproduksi, nah reproduksi sendiri ini tidak harus ya, tidak diwajibkan sekali karena ini kita juga hormati privasi dari si lansia, apalagi kita memang berkaitan dengan lawan jenis gitu ya. Atau mungkin bisa dari wawancara saja, apakah klien mengalami masalah pada sistem reproduksi. Nah, kaitannya dengan psikososial dan spiritual, nanti Bapak Ibu setelah lecture ini memang mendapatkan lagi terkait dengan perubahan-perubahan psikologi, sosial, dan juga spiritual yang dibawakan oleh Bu Ayu Martini nantinya. Nah, nanti ini bisa diimprovisasi juga, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada itu tidak boleh dimodifikasi lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita cantumkan dan sudah kita susun di dalam asuhan keperawatan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja, misalnya terkait dengan Bartol Index. Nah, ini juga dalam kondisi fisiologis ya sebetulnya. Ya, ini Bartol Index adalah untuk mengkaji kemandirian dari keluarga terkait dengan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Misalnya ini makan, apakah dia mandiri, kemudian minum, bagaimana berpindah sampai dengan akhirnya nanti ke rekreasi atau pemanfaatan waktu luang. Nah, kalau misalnya skornya 130 berarti mandiri, kemudian sekian berarti tergantung sebagian dan kurang dari 60 tergantung total gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk status mental kita gunakan MMSE ya, atau Mini Mental Status Examination. Jadi nanti ini nilainya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Misalnya orientasi gitu ya. Jadi kalau misalnya betul cuma 4 nilainya 4 gitu karena ada 5 item di sini. Gitu. Jadi bisa kita tanyakan tahunnya tahun berapa sekarang, musim apa sekarang, bulan apa, tanggal, hari gitu ya. Kalau misalkan bisa menjawab semuanya berarti 5. Begitu juga dengan orientasi ya. Jadi karena di sini ada 5, kalau misalkan memang tidak tinggal di Pantiwerda, tanyakan misalnya desa dan juga Banjar gitu misalnya ya. Kemudian registrasi jadi objek apa, nanti si kliennya mengulang gitu ya. Jadi pemeriksa boleh mengimprovisasi misalnya objek bunga, buah, batang gitu misalnya. Jadi diminta untuk lansia menyebutkan. Kalau misalkan betul 3 berarti kita tulis 3. Begitu seterusnya ya Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Jadi ini interpretasinya bahwa 0 sampai 10 jadi fungsi kognitifnya buruk misalnya, kemudian 11 sampai 20 fungsi kognitifnya sedang dan lebih dari itu adalah relatif baik. Nah, kalau psikologis jadi kita melihat skala depresi dari lansia ya. Nanti Bapak Ibu bisa tulis skornya kalau misalkan tidak ada gangguan gitu bisa ditulis skornya 0. Ya, kalau 0 itu memang 0 sampai 9 itu normal dan ini sudah menginjak ke depresi ya, di atas 10 itu sudah depresi ringan dan di atas 20 sudah berat. Lalu untuk pemeriksaan laboratorium lainnya, kalau misalkan memang tidak ada melakukan pemeriksaan penunjang lain dalam jangka waktu dekat gitu ya, atau dalam jangka waktu sebulan sebelum kita pengkajian itu nggak usah ditulis karena pemeriksaan laboratorium ini relatif berfluktuasi ya nantinya, jadi tidak bisa menggambarkan secara deskriptif dan juga secara relevan untuk kondisi lansia saat ini. Lalu untuk terapi medis yang bisa didapatkan adalah amlodipin misalnya gitu. Jadi kita tulis apa terapi-terapi yang diterima oleh klien sekarang dan masih dijalani oleh klien. Jadi ini pada saat pengkajian masih mengkonsumsi ya. Lalu untuk analisis data seperti biasa Bapak Ibu sebetulnya sama dengan askep-askep yang lainnya. Jadi kita bisa menuliskan data fokus, kemudian masalahnya apa ya, masalah keperawatan tentunya, kemudian penyebabnya atau pathway-nya. Kita buat pathway-nya seperti apa ya. Jadi di sini ada
risiko ketidakstabilan tekanan darah, dan juga ada nyeri akut. Lalu seperti biasa juga ditulis diagnosis keperawatannya ya. Jadi ditulis diagnosis keperawatan apa yang muncul tadinya gitu ya. Ini kenapa risiko menjadi hal yang utama? Karena ketika terjadi ketidakseimbangan tekanan darah ya, baik itu dia meningkat secara drastis ataupun menurun secara drastis gitu ya, itu akan menyebabkan diagnosis-diagnosis lainnya. Misalnya nyeri akut ini gitu. Maka dari itu harus diatasi terlebih dahulu ketidakstabilan tekanan darahnya sebelum kemudian mengatasi beberapa simptom yang ada di dalamnya. Jadi, rasionalisasinya bisa kita lakukan seperti itu ya, untuk mengangkat diagnosis yang kaitannya dengan risiko. Dan, selain itu juga ketidakstabilan tekanan darah belum ada yang bersifat aktual di dalam Nanda ya. Nah, ini adalah contoh, Renpra ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana kemudian menyusun Renpra, ya seperti biasa kita buat berapa kali intervensi keperawatan yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian apa, intervensinya, kemudian rasionalnya seperti apa gitu ya, karena ini, kita kunjungan ya, 2 kali kunjungan gitu, misalnya tiap kunjungan 45 menit, jadi bisa dituliskan seperti itu dalam Renpra. Nah, untuk, outcome itu jangan untuk intervensi jangan keluar dari, tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Kalau misalkan di sini tujuannya tentang proses penyakit gitu ya, pengetahuan proses penyakit, maka di sini tentunya pengajaran proses penyakit. Jadi kita bisa lihat di buku, Triple N, Nanda Nicknock, ataupun, buku 3S ya, SDKI, SLKI, ataupun SIKI. Nah, untuk nyeri akut juga seperti itu ya, nanti Bapak Ibu, maaf, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan askepnya gitu ya. Jadi, tidak ada hal yang spesifik, harus melihat 5 tugas keluarga misalnya seperti di askep keluarga gitu, tidak. Tapi, khusus ini askep gerontik sama sebetulnya askep individu, dan nama serta paraf juga harus diisi ya. Nah, kemudian kita juga perlu melihat catatan perkembangan ya, catatan perkembangan dari klien. Kita harus, mengimplementasikan, jadi bedanya implementasi dengan intervensi tentunya pada, poin pertama misalnya di intervensi kaji, maka di implementasi mengkaji gitu ya. Mengkaji, tingkat pengetahuan klien gitu misalnya. Kemudian di sini DSDO-nya kita lihat klien mengatakan sudah memahami apa yang dijelaskan perawat. Lebih rincinya misalnya bisa menyebutkan berapa dari, jawaban yang benar gitu misalnya, atau skor dari tingkat pengetahuannya berapa gitu ya, kalau misalkan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian menyebarkan kuesioner tentang pengetahuan, terhadap proses penyakit. Lalu ini disebut dengan evaluasi, formatif ya, formatif karena dilakukan per tindakan gitu ya. Jadi kita kaji DSDO per tindakan, kemudian ini adalah evaluasi, sumatif atau setelah 2 kali kunjungan gitu ya. Setelah 2 kali kita melakukan kunjungan atau setelah berapapun ketetapan waktu yang kita sudah susun dalam Renpra. Jadi, kalau misalkan evaluasi sumatif ini maaf, sumatif ini kita lihat SOAP-nya atau, respon subjektifnya apa, objektifnya bagaimana, A-nya bagaimana ya, tujuannya sudah tercapai atau belum, kemudian P-nya apa, pertahankan kondisi. Boleh ditambahkan mungkin, pertahankan kondisi dan lanjutkan, diagnosis yang kedua misalnya, boleh. Oke. Baik, untuk video kali ini atau, topik kali ini saya cukupkan. Jadi, silahkan kita, akan berdiskusi lebih banyak lagi di WhatsApp dan juga di Google Classroom ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan bertemu lagi di WhatsApp dan Google Classroom untuk berdiskusi dan, kaitannya dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada lanjut usia. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, dan, kita akan bertemu kembali di, video-video lainnya dan juga di, perkuliahan lainnya. Terima kasih.